wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah kecerdasan buatan. Perkenalkan, nama saya Habib Afandi, akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota saya, pertama Leo Putra Wijaya dan Vito Febriansyah. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Habib Afandi, NIM 141059, kelas SI 1C, program studi Sistem Informasi. Selanjutnya, Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leo Putra Wijaya, NIM 2014-150, program studi Sistem Informasi, dan saya berasal dari Palembang. Selanjutnya, Vito Febriansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Febriansyah, NIM 20141079, program studi Sistem Informasi, asal Musi Banyuasin, Sekayu. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama, adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk membacakan materinya yang pertama kepada Saudara Leo. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga inteligensi artifisial atau bahasa Inggrisnya artificial intelligence atau hanya disingkat dengan AI. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain sistem pakar, permainan komputer atau games, logika fuzi, jaringan saraf tiruan, dan robotika. 2. Banyak hal yang kelihatannya sulit untuk kecerdasan manusia, tetapi untuk informatika relatif tidak bermasalah. Seperti contoh, mentransformasikan persamaan, menyelesaikan persamaan integral, membuat permainan catur, atau backgammon. 3. Penelitian dalam AI menyangkut pembuatan mesin dan program komputer untuk mengotomatis tugas-tugas yang membutuhkan perilaku cerdas, termasuk contohnya adalah pengendalian perencanaan dan penjadwalan, kemampuan untuk menjawab diagnosa dan pertanyaan pelanggan, serta pengenalan tulisan tangan, suara, dan wajah. Sistem AI sekarang ini sering digunakan dalam bidang ekonomi, sains, obat-obatan, teknik, dan militer, seperti yang telah dibangun dalam beberapa aplikasi perangkat lunak, komputer, rumah, dan video game. Kecerdasan buatan ini bukan hanya ingin mengerti apa itu sistem kecerdasan, tetapi juga mengkonstruksinya. Tidak ada definisi yang memuaskan untuk kecerdasan. 1. Kecerdasan kemampuan untuk memperoleh pengetahuan dan menggunakannya. 2. Atau kecerdasan yaitu apa yang diukur oleh sebuah tes kecerdasan. Lanjut, paham pemikiran. Secara garis besar, AI terbagi
ke dalam dua paham pemikiran, yaitu AI konvensional dan kecerdasan komputasional atau CI, Computational Intelligence. AI konvensional kebanyakan melibatkan metode-metode yang sekarang diklasifikasikan sebagai pembelajaran mesin, yang ditandai dengan formalisme dan analisis statistik, dikenal juga sebagai AI simbolis, AI logis, AI murni, dan AI cara lama. GOFAL, Good Old Fashioned Artificial Intelligence. Metode-metode meliputi satu, sistem pakar menerapkan kapabilitas pertimbangan untuk mencapai kesimpulan. Sebuah sistem pakar dapat memproses jumlah besar informasi yang diketahui dan menyediakan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pada informasi-informasi tersebut. 2. Pertimbangan berdasar kasus. 3. Jaringan Bayesian. 4. AI berdasar tingkah laku. Metode modular pada pembentukan sistem AI secara manual. Kecerdasan komputasional melibatkan pengembangan atau pembelajaran iteratif, misalnya penalaran parameter seperti dalam sistem koneksionis. Pembelajaran ini berdasarkan pada data empiris dan diasosiasikan dengan AI non-simbolis, AI yang tak teratur, dan perhitungan lunak. Dan metode-metode pokoknya meliputi 1. Jaringan saraf, sistem dengan kemampuan pengenalan pola yang sangat kuat. 2. Sistem fuzzi, teknik-teknik untuk pertimbangan di bawah ketidakpastian telah digunakan secara meluas dalam industri modern dan sistem kendali produk konsumen. 3. Komputasi evolusioner, menerapkan konsep-konsep yang terinspirasi secara biologis seperti populasi, mutasi, dan survival of the fittest untuk menghasilkan pemecahan masalah yang lebih baik. Metode-metode ini terutama dibagi menjadi algoritma evolusioner, misalnya algoritma genetik, dan kecerdasan berkelompok, misalnya algoritma semut. Sebuah pendekatan baru yang menjanjikan disebutkan bahwa penguatan kecerdasan mencoba untuk mencapai kecerdasan muatan dalam proses pengembangan evolusioner sebagai efek samping dari penguatan kecerdasan manusia melalui teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penjelasan lebih lanjut materi akan disampaikan oleh Saudara Tito Febriansyah. Baiklah, boleh dilanjutkan PPT-nya. Gas tuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Liu. Sejarah kecerdasan buatan. Pada awal abad 17, René Descartes mengemukakan bahwa tubuh hewan bukanlah apa-apa, melainkan hanya mesin-mesin yang rumit. Blaise Pascal menciptakan mesin penghitung digital mekanis pertama pada 1642. Charles Babbage dan Ada Lovelace bekerja pada mesin penghitung mekanis yang dapat diprogram. Bertrand Russell, Alfred North Whitehead kan matematika yang merombak logika formal. Werrell McCulloch dan Walter Pitts menerbitkan kalkulus logis, gagasan yang tetap ada dalam aktivitas pada 1943 yang meletakkan fondasi untuk jaringan saraf. Tahun 1950-an adalah periode usaha aktif dalam AI. Program AI pertama yang bekerja ditulis pada 1951.
untuk menjalankan mesin Ferrari Mark I di University of Manchester, UK. Sebuah program permainan naskah yang ditulis oleh Christopher Strecker dan program permainan yang catur yang ditulis oleh Dietz Ferencz. John McCarthy membuat istilah kecerdasan buatan pada konferensi pertama yang disediakan untuk pokok persoalan ini pada 1956. Dia juga menemukan bahasa pemrograman Lisp. Alan Turing memperkenalkan Turing Test sebagai sebuah cara untuk mempersonalkan tes perilaku cerdas. Tahun 1990-an ditandai perolehan besar dalam berbagai bidang AI dan demonstrasi berbagai macam aplikasi, lebih khusus Deep Blue, sebuah komputer bermain catur mengalahkan Garry Kasparov dalam sebuah pertandingan 6 game yang terkenal pada tahun 1997. DARPA menyatakan bahwa biaya yang disimpan melalui penerapan metode AI untuk unit penjadwalan dalam Perang Teluk Pertama telah mengganti seluruh investasi dalam penelitian AI sejak tahun 1950 pada pemerintah Amerika Serikat. Tantangan hebat DARPA yang dimulai pada 2004 dan berlanjut hingga dari ini adalah sebuah pacuan untuk hadiah $2 juta di mana kendaraan dikemudikan sendiri tanpa komunikasi dengan manusia, menggunakan GPS, komputer, dan susunan sensor yang canggih, melintasi beberapa ratus mil daerah gurun yang menantang. Ikut lagi tuh. Sebentar. Sekali lagi. Filosofi. Roger Penrose dalam bukunya The Enveloped Mind dan John Searle dengan eksperimen pemikiran ruang Cina berargumen bahwa kesadaran sejati tidak dapat dicapai oleh sistem yang logis formal, sementara Douglas Hofstadter dalam Goals, Exerts, Becks, dan Daniel Dennett dalam Consciousness Explained memperlihatkan dukungannya atas fungsionalisme. Dalam pendapat banyak pendukung AI yang kuat, kesadaran buatan dianggap sebagai urat suci, all great kecerdasan buatan. Oke, terima kasih kepada Saudara Vito Febriansyah. Selanjutnya, penjelasan lebih lanjut materi akan disampaikan oleh saya sendiri. Fiksi sains. Dalam fiksi sains, AI umumnya dilukiskan sebagai kekuatan masa depan yang akan mencoba menggulingkan otoritas manusia seperti dalam HAL 9000 Skynet, Chulos and the Matrix, atau sebagai penyerupaan manusia untuk memberikan layanan seperti C3PO, data the Bicentennial Man, the Mesh dalam AL atau Sony dalam e-robot, sistem dominasi dunia AI yang tak dapat dilakukan kadang-kadang disebut the singularity. Juga dibantah oleh beberapa penulis sains seperti Isaac Asimov, Vernor Wingner,
dan Kevin Wardwicz. Daftar komputer fiksional, list of fictional computer, dan daftar robot dan android fiksional, list of fictional robot dan android. Seri televisi BBC Black 7 menonjolkan sejumlah komputer cerdas, termasuk Zen Black 7, komputer kontrol pesawat bintang Liberator Black 7, Oracle superkomputer lanjut tingkat tinggi dalam kotak purpose portable yang mempunyai kemampuan memikirkan dan bahkan memprediksi masa depan, dan slave komputer pada pesawat bintang Scorpio. Selanjutnya, contoh kecerdasan buatan. 1. Mobil tanpa pengemudi. Mobil pintar Tesla dengan AI. Mobil tanpa pengemudi memang masih sangat jarang di Indonesia. Namun di luar negeri, mobil seperti ini sudah cukup populer dan banyak digunakan oleh kalangan milenial. Mobil ini dapat bergerak sendiri dengan sensor tanpa disetir oleh manusia. Bahkan di beberapa negara, mobil seperti ini telah menjadi taksi dan menjadi transportasi umum yang bisa digunakan masyarakat. 2. Google Assistant. Google Assistant salah satu contoh aplikasi dengan kecerdasan buatan. Sama seperti Bixby, Google Assistant juga merupakan asisten pintar. Sesuai dengan namanya, Google Assistant dimiliki oleh perusahaan raksasa mesin pencari yaitu Google. Anda bisa mendapatkan informasi apapun cukup dengan mengatakan "Oke Google" dan diikuti dengan kata-kata yang berhubungan dengan informasi yang Anda butuhkan. Benar-benar canggih, bukan? Dan masih banyak lagi kecerdasan buatan lainnya. Oke, demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.